Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card. Ya, di sini saya memiliki graphic card Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti, garansi resmi dari AGS ya. Untuk pokoknya di sini AGS selama 3 tahun. Andal Global Solusindo. Sebenarnya AGS dan NZT itu hampir sama karena di sini ada NZT, ada AGS. Kemudian untuk variannya adalah varian WindForce 9mm fan 4GB GDDR5. Terus untuk spesifikasinya di sini guys. Spesifikasinya GeForce GTX 1050 Ti D5 4G ya. Ini serial numbernya di sini 21 sekian. Ya, kita akan coba buka untuk unitnya. Oke, kita akan keluarkan dulu. Jadi ini untuk varian dari single fan Gigabyte. Kemudian untuk kelengkapannya apa aja ini kita coba cross check guys. Kelengkapannya ya di sini ada plastik static bag ya, yang pasti static bag. Kemudian dilengkapi juga dengan DVD dari Aorus ya, ini dilengkapi dengan CD atau DVD dari Aorus. Terus ada juga manual book graphic card quick guide, dan juga ada kartu garansi dari NZT selama 3 tahun. Untuk nomor serial numbernya sama, tadi saya sudah cek. Kemudian ya untuk lebih valid kita coba pastikan dulu. Di sini digit terakhir 2197. Kemudian yang tertera di box juga 2197 sama ya. Kita taruh sini dulu. Untuk unitnya seperti ini guys, kita lepas dulu untuk soket-soketnya biar kinclong terlihat jelas. Jadi dengan varian single fan khas dari Gigabyte WindForce, kipasnya 9 cm. Ini unitnya sepertinya masih baru banget guys. Kemudian untuk plat di bagian dalamnya juga masih bersih banget, bisa ekspres 16 kali ya. Kemudian di bagian portnya di sini support multi display, pastinya ada satu display port, satu HDMI port, dan satu DVI port. Kemudian platnya juga masih kinclong banget ya, seperti baru. Ada emboss Gigabyte di sini tanpa pin power, jadi sangat-sangat hemat daya ya. Dipastikan hemat daya. Kemudian untuk bagian headsingnya juga bersih, sudah solid kapasitor. Dan di bagian belakang di sini teman-teman bisa lihat untuk fibernya bener-bener masih bersih juga guys. Dan untuk segelnya masih utuh. Di sini untuk garansinya itu per 2019, 2020, 2021, 2022. Jadi sampai Desember 2022, lumayan masih ada 1 tahun lebih ya guys ya. Jadi ini benar-benar masih baru. Untuk serial numbernya itu serial number 2021 ya. Oke, kita akan langsung pasang aja. Kita pasang di unit. Semoga terlihat ya. Kali ini saya coba supaya tidak mendengung mikrofonnya. Kita pasang di PCI Express 16 kali. Karena ini tanpa pin power tambahan, jadi ya hemat daya pastinya guys. Kita kencengi, kita pakai port HDMI ya. Port HDMI aja. Terus kita colok power. Saya supply PSU Coger CMX 700 volt 80 plus. Oke, biar gak silau kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul, teman-teman bisa lihat kincling kipasnya, senyap ya guys. Karena bayangan diri sendiri. Kita langsung ke display. Kita tinggikan dulu. Ini portnya HDMI ya, jadi kita rubah source-nya ke HDMI. Karena tadi saya pakai display port. Oke, saya tes per 28 November jam 12.24 siang guys, tengah hari guys. Kita masuk sistem dulu. Semoga suara mikrofonnya agak dengung guys ya. Kita tunggu sampai semua driver terload dengan baik ya, startup juga.
Oke, semoga lurus. Ya, sudah berubah resolusi layar Full HD, mantul, pasin center guys. Oke, Nvidia control panel sudah terload. Kita buka touch bar GPU Z seperti biasa. Pas tengah ya. 1050 Ti dari Gigabyte, GP107 berjalan di 16 kali 3.0, shadernya 768 DirectX 12, pasti GDDR5 Micron, 4 GB, 128 bit. Drivernya di versi 456.71, DCH Windows 10 64 bit, kemudian GPU clock dan default clocknya sama, ada boost clocknya mantap guys di 1400 MHz atau 1392 MHz, dan di sini semua fitur ada terutama CUDA, yang tidak ada hanya ray tracing dan basic. Untuk sensor saat ini suhu di 36 derajat Celcius dengan kondisi kipas idle, tapi minimal di suhu 34 derajat Celcius ya. Oke, kita akan jalankan Heaven benchmark aja, yang ringan aja guys, tapi valid ya. Oke, ini ngepasinnya agak susah ini, supaya center gitu loh guys. Oke, langsung F9 aja biar nggak kelamaan. Kita pantau di situ, teman-teman bisa lihat untuk grafik clocknya di 1911 MHz, memori clocknya di 3504 MHz, suhu saat ini 56 derajat Celcius, kipas masih belum muter karena harus menempuh 60 derajat baru kipas muter ya. FPS di 70 fps naik ke 100 fps, kemudian untuk average fps nya di 72 fps saat ini. Suhu 60, kipas siap-siap muter ya, kipas sudah muter, mantap guys. Kipas sudah muter, di scene 5 kipas baru muter, jos. Jadi setelah muter temperatur bisa 62 derajat Celcius ya, posisi di 62, 63, kemudian turun lagi 62, naik 63 ya, average di 71 poin sekian fps, posisi di 58 fps. Untuk rendering dan shaderingnya mantap ya, tadi kan kita lihat di GPU ada render optimization operating unit dan texture mappingnya mantul untuk seri 1050 Ti ya. Kipas senyap sudah pasti, suhu 66 derajat Celcius dengan average fps di 67.9 fps, scene 8 ya, posisi sudah scene 8. Jadi untuk varian ini, varian single fan ini ya biasanya untuk keperluan PC-PC ITX ya, tapi kalau kita lihat desainnya cakep juga untuk kas Gigabyte, jadi nggak harus PC ITX, bisa ATX ataupun MATX. Scene 10, suhu di 68 derajat Celcius dengan average fps di 67.7. Oke, stabil di 67 poin sekian fps saat ini. fps realnya di 70 fps. Scene 12 ya, mantap. Semoga kelihatan ya guys. Maklum layarnya belum 144 Hz. Oke, suhu di ya antara 76.9 guys, 76.9, dimana boost clocknya itu memorinya 3500 MHz ya, tinggi ya, mantul ya. 66.7 fps, average scene 15. Oke, mantap jiwa. 71 derajat Celcius, posisi 71 derajat Celcius dengan average di 67.2 fps. fps realnya saat ini di 59, 60 fps, mantul. Suara kipasnya senyap pastinya guys, mantap jiwa ya. Suhu maksimal kurang lebih di 7172 ya untuk kelas 1050 Ti dengan TDP ya kurang lebih hampir 75 watt, pastinya adem ya. Kondisi single fan, kipas 9 cm, tapi boost clocknya tinggi guys, dia punya boost clock hampir 1400 MHz. Average 70.6 fps di scene 22, masih 4 scene lagi guys.
suhu di 72 derajat Celcius, suhu mentok ini. Suhu maksimul per saat ini di 72 derajat Celcius. Untuk performa 1050 Ti saat ini ya bisa dibilang most wanted ya untuk VGA 1050 Ti yang bisa playable untuk main game. Kalau untuk rendering ada Premiere Pro tentunya juga sudah mencukupi, kecuali teman-teman butuh untuk resolusi 4K ya renderingnya lumayan lama dibandingkan Full HD ya, tentunya ditopang dengan prosesornya seperti itu guys. Prosesornya juga harus memadai. Jos guys, ini akan saya screenshot dulu. Skornya di 73.3 fps, sedangkan skor benchmarknya di 1846 dengan minimal 27.1 fps, maksimal 154.7 fps. Saya screenshot dulu guys, print screen, save. Oke, sekarang kita coba panggil GPU Z. Ini saya buka 2 biji GPU Z nya biar kita bisa compare ya. Baik, dari performa pencapaiannya ini kita rubah ke Highest. Di sini GPU clocknya di angka 1721 MHz, kemudian memori clocknya di 1752 MHz, GPU temperatur maksimal 73.5 derajat Celcius. Average saat ini di posisi sudah penurunan 52 derajat Celcius dan minimal di 34 derajat Celcius. Adem ya guys, fix. Oke, dan untuk fan speed 57% maksimal, average di 38%, dan saat idle saat ini hanya posisi di 0% karena dia sudah berhenti tentunya. Fan speednya di 0% karena udah adem. Dan kemudian untuk TDP ini 70 watt maksimal guys, 70.2 watt, average di angka 57.3 watt, dan saat idle dia hanya butuh 35.7 watt dengan posisi kipas tidak berputar saat ini. Dan tentunya mantap jiwa ya guys ya. Overall untuk performa grafiknya sangat-sangat bagus dan ciamik soro guys. Oke, untuk review Gigabyte kali ini kita akhiri dan kita lanjut review grafik yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.